terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Bang Kapitra, apa pendapat Anda di waktu yang tidak lama ada 2 menteri dari Joko Widodo yang dicokok karena kasus korupsi? Ya, saya akan menyampaikan 2 hal aja. Pertama, saya apresiasi dengan Presiden Jokowi yang konsisten dengan misinya, dengan visinya, bahwa dia tidak akan melindungi siapapun dari menteri di kabinet yang melakukan korupsi. Dan itu terbukti sampai hari ini bahwa Presiden tidak melindungi siapapun. Ya, itu konsisten. Kedua, korupsi atau suap itu adalah sifatnya personal, bukan institusional. Jadi tidak ada perintah dari Presiden untuk melakukan korupsi. Karena ini sifatnya personal, maka yang bertanggung jawab dengan perbuatan itu pelakunya. Maka pelakunya lah itu yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kekuasaan itu. Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan telah membuktikan bahwa dia tidak melindungi dan membiarkan KPK untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan dan sebagainya. Dan Presiden sangat percaya bahwa proses hukumnya akan transparan dan akan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, PDIP juga selaras dengan visi Presiden bahwa Ketua Umum telah menggarisbawahi dengan tegas bahwa tidak akan melindungi siapapun menyalahgunakan kekuasaan, baik penjabat tingkat level menteri maupun kepala daerah dan sebagainya. Untuk itu sudah jelas, ada sinkronisasi antara kepala negara maupun partai politik yang mengusung kepala negara bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang harus diberantas, perbuatan yang harus ditindak dengan tegas, dan perbuatan itu tidak pernah dilindungi oleh Presiden maupun ketua partai. Saya pikir kita memberikan apresiasi yang tinggi atas hal ini kepada kedua lembaga ini, baik partai politik maupun kepada Presiden Jokowi. Baik, Bang Itu Immanuel. pendapat saya. Bang Kapitra, Anda setuju dengan hukuman mati bagi Menteri Sosial ini? Ya, tentu kita harus proporsional. Kalau memang kejahatan itu memenuhi unsur pasal 2, tentu kita persilahkan. Tetapi karena unsur pasal 2 itu adalah pada kejahatan yang merugikan keuangan negara dan konstruksi hukumnya berbeda dengan peristiwa, dengan perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh Mensos. Jadi bagi kita mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan proporsionalitas hukum itu sendiri. Kalau perbuatan dia hanya sampai kepada tuntutan atau ancaman 20 tahun atau seumur hidup, tentu menempatkan hukuman mati tentu tidak keluar dari konstruksi hukum dan itu akan lemah dan itu juga bisa terbantahkan. Bagi kita substansinya bukan itu. Substansinya apakah hukum ditegakkan tidak untuk semua orang tanpa ada perbedaan. Termasuk untuk politisi PDI Perjuangan ya Bang? Justice for all ya. Ada keadilan untuk semua. Itu yang penting. Bang Kapitra nanti dijawab lagi, kita lanjutkan lagi usai kumandang azan maghrib. Baik. Jadi Bang Kapitra, secara singkat saja closing statement-nya. Bagi saya hukuman mati itu telah enteng. Hukuman mati berkali-kali kalau konstruksi hukum yang memungkinkan tidak keberatan, tidak ada salahnya. Tetapi jangan sampai kita menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Karena konstruksi hukum itu sudah diatur oleh pembuat undang-undang. Mana yang bisa dapat diberlakukan dengan pasal 2, ayat 2 itu, mana yang tidak ya. Kalau kita menegakkan hukum dengan kata pokoknya, berarti hukum tidak memiliki pelanggarannya di mana? Coba kasih tahu dah. Nah, perhati gini, kalau hukum mati Pak Kapitra, pelanggarannya di mana? Saya jelaskan. Orang ini jelas-jelas korupsi, melakukan pelanggaran, pelanggaran paling berat, kekuasaan dengan suap itu dana berbeda. kemanusiaan dikorup, mereka bagi-bagi, mereka pesta dalam saat rakyat kena bencana, krisis. Uang negara yang nggak bisa, Pak Kapitra nggak bisa. Itu bisa, Pak Kapitra, dalam soal ini kita harus menjunjung Baik, tinggi. tunggu dulu Bang Immanuel, dijelaskan dulu Bang Kapitra. Sesuatu ya. Jadi harusnya kita lihat konstruksi hukumnya. Jangan kata pokoknya kalau kita emosi mendekatkan hukum kehilangan kepastian. Yang sebenarnya unsur dari pasal itu dipenuhi atau tidak. Yang disebut itu di pasal 2 itu apabila keuangan ada pasal 2 keuangan negara. Suap itu tidak merugikan keuangan negara. Baik, Bang Kapitra. Suap itu penyalahgunaan kekuasaan. Itu bedanya itu. Oke, kita lihat saja nanti bagaimana proses hukum yang akan dilakukan KPK dan pihak penyidik. Bagaimana apa hukuman yang akan ditetapkan kepada Mensos ini. Terima kasih Bang Kapitra, Bang Oce dan juga Bang Immanuel. Terima kasih.